Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya akan menjelaskan tentang definisi poligami. Apa sih poligami itu? Kita mungkin udah nggak asing dengan kata poligami. Bisa dibilang poligami itu suami yang istrinya lebih dari satu. Nah, sebenarnya kata poligami itu terdiri dari dua kata, yaitu poli dan gami. Poli secara etimologi berarti banyak, sedangkan gami berarti istri. Jadi poligami adalah beristri banyak. Sedangkan secara terminologi, poligami yaitu seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari satu, atau bisa diartikan juga seorang laki-laki beristri lebih dari satu tetapi dibatasi paling banyak 4 orang saja. Seperti firman Allah Ta'ala dalam Quran Surat An-Nisa ayat 3, Allah membolehkan berpoligami sampai 4 orang istri dengan syarat ia berlaku adil. Adil dalam hal apa? Adil dalam melayani istri seperti contoh urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran, dan segala hal yang bersifat lahiriah. Tapi jika sekiranya dia tidak bisa melakukan itu, maka cukup mempunyai satu istri saja. Itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan dasar praktik poligami yang terjadi di Indonesia. Salah satu dasarnya adalah dari Al-Quranul Karim pada surah An-Nisa ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qaba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu, yang artinya adalah, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan yang kamu senangi 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Selanjutnya, adapun hukum dasar lain dari praktek poligami di Indonesia adalah yaitu dari kompilasi hukum Islam atau kita sebut dengan KHI. Dalam KHI tersebut tercantum pada pasal 57. KHI disebutkan bahwa pengadilan akan mengizinkan seorang suami untuk beristri lebih dari satu dengan beberapa ketentuan, yang mana ketentuannya adalah: 1, bahwa istri tersebut sudah tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri. Lalu yang kedua, memiliki cacat atau penyakit. Lalu yang ketiga, salah satunya yaitu tidak dapat melahirkan keturunan atau mandul. Dan alasan-alasan inilah yang memberikan hak kepada seorang suami untuk dapat melakukan praktik poligami. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya melanjutkan pembahasan tentang ilah. Ilah adalah memiliki arti sumpah atau bersumpah dari suami ke istri gitulah ya. Nah, dari ilah sendiri ada rukun dan syaratnya. Rukun ilah menurut jumhur ulama, ilah memiliki 4 rukun, yaitu al-halif yang artinya orang yang bersumpah. Terus yang kedua al-muhluh bihi, artinya yang dijadikan sebagai sumpah. Yang ketiga yaitu al-mahluf alaih atau objek sumpah. Yang keempatnya yaitu masa jatuhnya ilah, jatuhnya sumpah itu. Terus selanjutnya mengenai syarat ilah ada berapa ya? 6. Yang pertama yaitu posisi perempuan sebagai istri, meskipun hanya sekedar dari tinjauan hukum seperti istri yang tengah berada pada masa iddah
dari talak raj'i pada waktu terjadinya ilah. Jika perempuan tertalak bain dari suaminya dengan talak 3 atau dengan lafal talak bain, maka tidak sah ilah yang dilakukan kepada sang istri. Terus yang kedua, syarat yang kedua yaitu suami memiliki kemampuan untuk menjatuhkan talak, maka sah ilah yang dilakukan oleh ahli zimmah dengan sesuatu yang bukan sekedar perbuatan ibadah seperti haji dan puasa. Faedah disahihkannya ilah yang dilakukan oleh ahli zimmah meskipun dia tidak dilazimkan untuk menebus sumpahnya adalah jatuhnya talak dengan tidak mendekati istrinya pada masa ilah. Masa ilah sendiri 4 bulan, kurang lebih 4 bulan gitu. Terus syarat yang ketiga yaitu jangan sampai ilah ini diikatkan dengan tempat, karena bisa saja dia dekati istrinya di tempat yang lain. Misalnya apabila sudah bersumpah tidak akan mencium istrinya, maka ilahnya tidak sah, karena permasalahan pokok dalam ilah adalah tidak melakukan senggama dengan istri gitu. Senggama ya, tidak apa istilahnya, senggama gitulah sama istri. Terus yang keempat yaitu syarat yang keempat, jangan sampai dia gabungkan antara istrinya dengan perempuan lain yang bukan istrinya, karena bisa saja dia dekati istrinya dengan tanpa kelaziman apa-apa. Terus yang syarat yang kelima, larangan yang dia miliki hanyalah mendekati saja, berarti tidak boleh mendekat sama dari suami ke istri gitu, karena sudah ilah, sudah sah ilahnya. Terus syarat yang keenam, meninggalkan al-fai, maksudnya hubungan persetubuhan pada masa yang telah ditetapkan. Biasanya itu 4 bulan, karena Allah telah menjadikan tekad talak sebagai syarat jatuhnya ilah dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah, artinya jika mereka berazam bertetap hati untuk talak, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kalimat ini jika untuk syarat, maksud tekad untuk talak adalah meninggalkan penebusan pada masa ilah. Ya, kurang lebih seperti itu mengenai apa itu ilah. Ilah adalah sumpah dan 4 rukun ilah tadi dan ke-6 syarat-syarat ilah. Terima kasih. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian nusyuz. Nusyuz bisa diartikan yaitu menentang, atau disebut juga al-isyan, karena istilah nusyuz sendiri diambil dari kata al-nashaz yang artinya bangunan bumi yang tertinggi, itu disebut ma'intafa'a minal ardi. Secara terminologis, nusyuz berarti sikap tidak tunduk kepada Allah untuk taat kepada suaminya. Prosedur penenangan nusyuz, bahwa jika seorang suami melihat tanda-tanda istrinya berbuat nusyuz, sementara ia merasa khawatir dengan perilaku istrinya itu, maka hal tersebut cukup menjadi alasan bagi sang suami untuk menasihati istrinya. Seandainya sang istri bersikukuh dengan sikapnya, maka suami diperbolehkan meninggalkan atau hijrah tempat tidurnya, dalam arti tidak menggauli istrinya sebagaimana wajarnya. Namun jika istrinya tetap pada pendiriannya, saat itulah suami boleh memukulnya. Adapun hukum-hukum nusyuz dalam Al-Quran dan hadis, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang nusyuz, hukum nusyuz di dalam Al-Quran. Dalam surat An-Nisa ayat 34, yang artinya laki-laki dalam tanda kutip yaitu suami. Suami itu melindungi bagi perempuan dalam kutip istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas bagian yang lain perempuan, dan mereka laki-laki telah memberikan nafkah dan harta mereka. Maka perempuan yang soleha adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada di rumah, karena Allah telah menjaga mereka.
perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur, pukullah, dan bila perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkan. Sungguh Allah Maha Tinggi, Allah Maha Besar. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Muawiyah al-Qasyairi, dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, aku pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apakah hak istri kami? Beliau menjawab, memberinya makan jika kamu makan, memberinya pakaian jika kamu berpakaian, tidak memukul wajahnya, tidak mencaci maki, dan tidak mendiamkan kecuali di dalam rumah. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, dan Nasa'i.